Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 3 Mei 2025. Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai dengan tindakan nyata, tidak hanya seremonial belaka. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan program ND Terang. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Harapan tersebut disampaikan. Berita pertama. Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai dengan tindakan nyata, tidak hanya seremonial belaka. Laporan Nikolaus Makumeli. Harapan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI dalam sambutan yang dibacakan oleh Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 tingkat Kabupaten ND di lapangan Pancasila ND. Menurutnya, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional hendaknya tidak hanya bersifat seremonial belaka, melainkan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Menurutnya, sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu, diantaranya memperbaiki tata kelola pembinaan dan kinerja guru, dan secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dari ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan program ND Terang. Laporan Suimam. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND Ibrahim mengatakan beberapa ruas jalan di pusat kota masih terlihat kurang terang meski sudah terpasang lampu jalan. Oleh karena itu, pihaknya akan menaikkan kapasitas daya lampu. Dijelaskan, langkah ini diambil setelah menerima masukan masyarakat yang mengeluhkan penerangan minim di sejumlah jalan utama, terutama yang ramai dilalui kendaraan dan pejalan kaki saat malam hari. Untuk itu, peningkatan daya lampu akan berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk yang sudah terang, kita mungkin ada penambah. Contoh seperti Jalan Eltari, Jalan Kelimutu, dan Jalan Soekarno. Kita melihat ini terangnya kurang begitu nanti kita akan kasih naik wattnya. Sekarang contoh sekarang wattnya 50, kita akan naik 90 watt. Supaya itu malam cahaya lebih terang, betul, senternya betul, dan itu kelihatan ND itu dalam hal ini terang seperti itu. Ia menambahkan, program ND Terang menjadi bagian dari visi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah berharap dengan pencahayaan yang lebih memadai, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan potensi gangguan keamanan dapat ditekan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sulitnya akses jalan dan ancaman komodo bagi murid dan guru di SDI Korera
Kerora yang terletak di Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Laporan Epi Wahab. Kalau pagi hari tidak terlalu waspada, tapi ketika pulang sekolah di siang hari itu selalu waspada karena dengan adanya hewan komodo. Sekolah Dasar Inpres atau SDI Kerora yang terletak di Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selain memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, perjuangan para murid dan guru juga menjadi sorotan. Terutama saat hendak berangkat dan pulang sekolah, mereka harus waspada terhadap ancaman serangan komodo yang dikenal sebagai hewan buas dan berbisa. Salah satu guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, Muhammad Hasanuddin yang sudah mengajar selama 6 tahun menyampaikan terdapat 39 murid SDI Kerora dan 9 tenaga pengajar. 3 diantaranya sudah berstatus aparatur sipil negara, sementara yang lainnya masih berstatus honorer. Dia juga menyampaikan selain kekurangan kelas, beberapa sarana prasarana seperti buku juga menjadi kendala. Bahkan SDI Kerora ini sering didatangi hewan liar seperti monyet liar dan babi hutan, begitupun dengan ancaman komodo bagi murid dan guru yang berasal dari kampung Wairebo. Ada di kampung sebelah di Wairebo, kurang lebih 1 kilo perjalanan, dan itu ada kurang lebih 8 atau 9 siswa dan 1 orang guru yang datangnya dari sana, namanya Ibu Ika. Dan itu mereka ketika mungkin kalau pagi hari tidak terlalu waspada, tapi ketika pulang sekolah di siang hari itu selalu waspada karena dengan adanya hewan komodo. Sementara itu, beberapa murid asal kampung Wairebo, Jum, Miftah Nur, dan Julaika juga menyampaikan bahwasannya dalam perjalanan pergi dan pulang sekolah, mereka harus melewati sebuah semenanjung di mana ada 2 akses, yakni melewati bibir pantai jika air surut dan kaki gunung jika air pasang, yang mana keduanya memiliki ancaman bertemu langsung dengan komodo. Orang lewat pantai pernah ketemu komodo? Iya. Di pantai atau di gunung? Di pantai sama aja. Komodo lewat atau dari jauh? Komodonya? Komodo lewat. Terus kalau komodo lewat begitu, kalian buat apa sudah? Lari. Komodo tidak pernah kejar ya? Pernah, Bu. Pernah. Pernah juga? Lari kami, Bu. Setiap hari kah itu ketemu komodo atau? Tidak. Jarang-jarang ya? Komodo besar kecil? Komodo besar. Basia, seorang guru asal kampung Wairebo yang selalu dampingi muridnya saat berangkat dan pulang sekolah, menyampaikan hal ini dilakukannya lantaran merasa khawatir dengan keselamatan anak muridnya, terutama dari serangan komodo yang sering mereka jumpai saat di perjalanan. Bahkan saat melewati kaki gunung, terdapat 3 sarang komodo aktif yang harus mereka temui. Sampai di sekolah, pulang sekolahnya kami juga kalau tidak air naik, kami masih tetap ikut pantai. Tapi kalau air naik seperti ini tadi, kami ikut ini sudah. Biasa juga kami bertemu dengan komodo, kadang lewat 2 hari ketemu lagi, begitu terus. Kepala Dusun Kerora, Basir, mengharapkan baik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun Balai Taman Nasional Komodo atau BTNK dapat memperhatikan persoalan ini dengan memberi pagar pelindung di kampung Wairebo seperti pada kampung Kerora agar dapat menghalau komodo masuk ke dalam kampung sehingga aman bagi murid, guru, serta warga lainnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir. Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan, Forum Taman Baca Masyarakat FTBM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak pemerintah untuk bersinergi mewujudkan semangat partisipasi semesta dalam dunia pendidikan. Laporan Lady Badin. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polikarpus Do, mengajak pemerintah untuk bersinergi mewujudkan semangat partisipasi semesta dalam dunia pendidikan. Menurut Polikarpus, keberadaan Taman Baca Masyarakat atau TBM menjadi salah satu kekuatan akar rumput yang berperan penting dalam menciptakan akses literasi dan pendidikan di berbagai pelosok. Ia menegaskan bahwa partisipasi semesta dalam dunia pendidikan harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam dukungan nyata kepada komunitas-komunitas literasi di daerah. Taman Baca Masyarakat menurutnya adalah jembatan penting bagi masyarakat yang masih jauh dari akses pendidikan formal. Kita begitu konsentrasi bagaimana memperkuat sumber daya manusia di NTT, melakukan pendampingan literasi keluarga, di sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan, mempercepat, mengakselerasikan semua program-program dalam rangka meningkatkan
menumbuhkan budaya literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polikarpus mengungkapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini diharapkan menjadi momen refleksi bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau sekolah semata, tetapi seluruh elemen bangsa termasuk komunitas, orang tua dan juga pemerintah. Hardiknas ini dengan tema yang sangat menarik yaitu partisipasi semesta ya. Kekuatan ini kita satukan mempercepat pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama kondisi kita yang saat ini SPM kita masih rendah, indeks literasi kita masih jauh. Nah ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Forum TBM NTT juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor berbasis pendekatan pentahelix, yakni keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperkuat ekosistem pendidikan di NTT. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu. Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja. Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini. Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku. Ya, malah kabur. Cemen. Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.